Pemazmur berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Umat percaya yang dikasihi Allah, di tengah situasi dunia sekarang ini, begitu banyak hal yang mendukakan hati banyak orang. Namun, sebagai umat percaya, kita dapat melihat bahwa di tengah duka sekalipun, keberadaan Allah senantiasa nyata dalam setiap pekerjaannya atas umat manusia. Dia senantiasa sebagai Raja dalam kehidupan kita, yang bertahta di atas segala sesuatu. Pujilah Dia, bernyanyilah, hai umat Allah. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Di tengah tekanan pandemi COVID-19, hidup umat manusia dirasakan begitu berat. Banyak orang yang memiliki hati yang skeptis, bahkan kehilangan harapan. Namun, sebagai umat percaya, kita yakin bahwa Kristus sang roti hidup. Senantiasa bersama anak-anaknya, yang senantiasa mau mengarahkan hati padanya. Dia Allah yang membimbing kita di setiap jalan kehidupan. Pujilah Dia yang senantiasa hadir dalam setiap peristiwa kehidupan. Bernyanyilah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana sahaja, Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya,
disalibkan dengan Kristus. Namun, aku hidup. Tetapi, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Umat percaya yang dikasihi Tuhan, hidup yang diyakini oleh Paulus juga merupakan hidup yang perlu kita jalani. Namun, sebagai manusia yang rapuh, terkadang hidup kita justru hanya dipenuhi dengan kedagingan dan hawa nafsu yang dapat mendukakan hati Tuhan dan sesama, di mana justru Kristus tidak hidup di dalam kita. Mari datang kepada Tuhan untuk menyesali setiap kerapuhan kita dan memohon pengampunan darinya. Umat sejenak menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan, ampuni kesalahan kami. Tolong kami agar mampu mengarahkan hati, pikiran, dan perbuatan kami padamu. Perbaharuilah diri kami seturut kehendak-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Allah, mari datang padanya dengan kerendahan hati dalam pengakuan atas segala pelanggaran kita. Dengarlah sabdanya melalui Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu, nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah kami, Sang Roti hidup, Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah
junjungan kami di dalam kehidupan kami. Kepadamulah kami meletakkan diri kami. Jikalau pada saat ini ya Tuhan sejenak kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sang sumber kehidupan itu yang boleh berbicara ke dalam relung hati kami. Biarlah segala keterbatasan yang kami miliki, itu semua tidak menghalangi firman-Mu yang boleh Engkau taburkan. Roh-Mu yang kudus itulah yang boleh memampukan kami, agar kami memahami suara Tuhan. Ya Allah, berbicaralah kepada setiap kami. Sapalah kami, ya Tuhan, agar kami dikuatkan, diubahkan, dan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran 16 ayat 2-4, dilanjutkan ayat 9-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dilanjutkan ayat yang ke-9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka nampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Setiap orang
telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia memerintahkan awan dari atas dan memerintahkan membuka pintu-pintu langit. Ia turunkan hujan mana untuk dimakan, memberi mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia membuskan angin timur di langit, mengiring angin selatan dengan kekuatannya. Sebanyak debu hujan daging Dia turunkan. Hujan burung bersayap bagai pasir laut. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia menjatuhkannya ke tengah perkemahan, di sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi amat sangat kenyang. Ia memberikan mereka inginkan. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Bacaan kedua diambil dari surat Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar.
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 hingga yang ke-35. Firman Tuhan tertulis demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Bagaimana relasi Anda dengan Tuhan? Mengapa saya bertanya demikian? Bahwa di tengah situasi yang sekarang ini, mau tidak mau atau sadar atau kita tidak sadari, situasi saat ini sangat mempengaruhi bagaimana relasi manusia terhadap Tuhan. Faktanya di lapangan ketika saya mengamati dan juga merasakan bahwa setidaknya banyak orang pada saat ini datang kepada Tuhan karena ia ingin sesuatu. Lalu pertanyaannya buat kita, memang salah kalau kita datang kepada Tuhan, kita memerlukan sesuatu, lalu kita berdoa kepada Tuhan? Saya bisa mengatakan tidak ada yang keliru jika kita memang menginginkan sesuatu kepada Tuhan. Bahwa firman Tuhan juga mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Biasanya itu yang digunakan oleh banyak orang. Tetapi yang menjadi persoalan adalah justru jika kita menggantungkan relasi kita pada Tuhan dalam orientasi sebuah keinginan, rasa kenyang, inilah yang bermasalah. Menilai Tuhan hanya sebatas pemberiannya yang sesuai dengan keinginan kita. Inilah yang menjadi masalah tentunya. Bukankah ini juga yang dialami oleh orang-orang yang berbondong-bondong mencari Yesus? Yesus dipandang sebatas sumber makanan. Persoalan di dalam teks Injil menurut Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai yang ke-35 yang kita baca adalah orang-orang gagal memahami siapa Yesus. Meskipun mereka sudah merasakan kenyang, ternyata mereka tidak mampu membuat mereka memahami siapa Yesus. Ini juga dialami oleh bangsa Israel di dalam sejarah. Apa yang dibaca di dalam Keluaran tadi pula memperlihatkan bagaimana umat Israel seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka tidak mampu memahami siapa Allah itu di tengah perjalanan kehidupan mereka. Mereka hanya bersungut-sungut, menggerutu kepada Tuhan ketika persoalan perut yang mereka alami. Kembali kepada Injil menurut Yohanes. Ayat yang ke-26 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita mau menggarisbawahi kata tanda-tanda, itu kata yang pertama. Yang kedua adalah kata makan roti itu dan kamu kenyang. Ini menjadi fokus kita memahami bahwa di dalam kehidupan ini seringkali rasa kenyang itulah yang dicari banyak orang. Kalau Yesus menggunakan bahasa sekarang ini, ia mau mengatakan, karena kenyang maka aku dicari. Kalau tidak kenyang, mau cari Yesus atau enggak? Pertanyaan atau pernyataan Yesus di awal terkonfirmasi benar. Ketika di ayat yang ke-30 orang-orang itu pun bertanya, tanda apa yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Ini justru menunjukkan bagaimana
Orang-orang itu tidak mampu memahami siapa Yesus. Yesus sebagai yang diutus Allah Bapanya, yang ada di tengah-tengah umat manusia. Tetapi mereka tidak lebih memandang Yesus hanya sebagai sumber makanan itu. Seperti yang saya katakan, demikian pula apa yang dialami oleh umat Israel, yang juga memahami Tuhan hanya sebatas ketika mereka merasakan kelaparan. Bahkan dengan gegabah mereka mengatakan mereka lebih baik di tanah pembuangan. Mereka tidak memahami apa rancangan besar yang disediakan oleh Allah. Mengapa mereka diajak untuk keluar dari tempat pembuangan? Mereka tidak mampu mengenali Allah yang sejati itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin juga realita sehari-hari menunjukkan kita. Contohnya sajalah, seandainya di situasi seperti ini mungkin juga ada orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, orang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tetapi mungkin yang menerima bantuan lalu bertanya, apa upaya pemerintah menolong rakyat? Bantuan dipisahkan dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bukankah ini juga gambaran? Seringkali mungkin juga kita sebagai umat manusia yang memisahkan karya Allah itu, tanda-tanda di dalam kehidupan itu, dengan sesuatu yang mungkin lebih konkret yang kita peroleh. Kita sulit untuk melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan yang serba sulit ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tentunya seharusnya situasi sekarang ini menjadi sebuah momen yang tepat buat kita untuk dapat merefleksikan banyak hal. Ada sebuah kata yang saya ingat yang berbunyi, sebuah kata di dalam bahasa Inggris, yaitu discernment. Apa itu discernment? Discernment adalah sebuah gerak batin, olah batin untuk mampu memilah segala sesuatunya yang berasal dari Tuhan atau bukan. Di situasi seperti ini orang harus mampu melakukan gerak batin itu, supaya kita mampu benar-benar mengarahkan diri kita kepada sang roti hidup itu. Mungkin di tengah-tengah kehidupan saat ini, remaja dan pemuda juga bergumul. Mereka mengukur Tuhan jika segala sesuatu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ada tentu remaja yang beranjak menjadi usia pemuda yang pada saat ini akan masuk ke dalam perguruan tinggi, sedang menunggu perguruan tinggi negeri. Mereka mengatakan, ya, Tuhan itu baik kalau memberikan saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tetapi apakah demikian? Apakah itu gambaran Tuhan? Orang mungkin bisa mengatakan Tuhan gak bisa diandalkan. Saya harus menunda untuk lanjut kuliah karena ekonomi keluarga sedang sulit. Di mana Tuhan? Mungkin ada juga orang mengatakan ketika di dalam keadaan sakit penyakitnya, saya harus sembuh. Kalau Tuhan sembuhkan saya baru bisa merasakan Tuhan itu baik. Mungkin juga ada orang kehilangan pekerjaannya.
membuat kita hilang harapan pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah Tuhan hanya sebatas dari apa yang kita inginkan? Apakah Tuhan hanya sesuai dengan rasa kenyang kita? Bukankah sang roti hidup itu mengajak kita untuk mengenal Dia yang tak terbatas pada yang kita inginkan saja? Dia Allah yang senantiasa menguatkan dan bersama kita di saat fase sulit sekalipun di dalam kehidupan ini. Dia yang merancangkan hal yang terbaik bagi kita, melampaui apa yang kita pikirkan. Bukankah Dia Allah sang roti hidup yang seharusnya menjadi tempat kita bisa mencukupkan diri? Bukankah Dia juga yang seharusnya menjadi pusat dalam kehidupan kita di tengah suka dan duka kehidupan yang kita alami? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita memiliki kedalaman batin agar kita mampu merasakan kehadiran Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jangan biarkan keinginan pribadi kita, keegoisan diri kita, bahkan ukuran kita terhadap Tuhan menghalangi pemahaman kita tentang Allah yang begitu besar itu. Sang roti hidup sejati itu, yang seharusnya kita terus mengarahkan hati kepadanya sebagai sang sumber roti yang mendatangkan kita kehidupan sejati. Agar kita tidak terjebak pada yang duniawi saja, tetapi kita mampu memiliki cara pandang dari Tuhan, memandang kehidupan secara utuh. Dan pada akhirnya kita mampu bekerja dengan cara pandang Tuhan, melandaskan segala sesuatunya, usaha kita, upaya kita, jerih payah kita hanya kepada sang sumber roti hidup itu. Berjuanglah bersama dengan Tuhan. Terus arahkan hati kita kepada sang roti hidup yang memberikan segala sesuatunya melampaui apa yang kita inginkan. Tuhan menolong kita. Amin. Seperti gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang terkasih kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Engkau Allah yang mencintai kami.
yang kami jumpai di dalam keseharian kami, yang kami rasakan penyertaannya di dalam setiap detik perjalanan kehidupan kami. Jikalau pada saat ini ya Tuhan kami memohon pertolongan-Mu di tengah situasi dunia yang begitu banyak persoalan. Tuhan yang boleh menolong kami umat manusia, ya Tuhan, untuk boleh keluar dari keterpurukan ini. Tuhan yang boleh menolong setiap orang-orang yang boleh turut ambil bagian di dalam sebuah pekerjaan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang boleh memampukan setiap umat manusia untuk boleh senantiasa berjuang, untuk boleh keluar dari situasi yang tidak mudah seperti ini. Kami teringat pada bangsa kami, negeri Indonesia yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga mencintai bangsa ini. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Negeri kami ini di dalam setiap perjuangan kehidupannya. Tuhan, Engkau yang boleh memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk setiap jajarannya. Tuhan yang boleh memampukan setiap pemerintah kami untuk senantiasa melakukan yang terbaik bagi pemulihan negeri kami. Ajar kami sebagai masyarakat untuk senantiasa bahu-membahu, mulai memperhatikan orang lain di sekeliling kami, berkontribusi bagi menghambat penularan COVID-19. Ajari kami untuk taat menjalankan protokol kesehatan. Tuhan yang boleh memampukan setiap warga negara untuk melakukan hal yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit, baik sakit penyakit yang dialami karena COVID-19, baik sakit penyakit yang lain yang diderita. Tuhan yang boleh berbela rasa kepada mereka, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka, dan juga Tuhan tolong keluarga mereka yang boleh mendampingi agar setiap umat Tuhan senantiasa boleh melihat cinta kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kami pengharapan, kekuatan dan sukacita itu, sehingga kami boleh terus menapaki kehidupan ini dengan perjuangan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan apapun yang dialami, baik yang pada saat ini berjuang karena terdampak dari pandemi COVID-19, yang kehilangan pekerjaan, yang berjuang untuk terus mempertahankan usaha mereka, yang terus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tuhan, berikan mereka kekuatan, tangan yang kuat, kaki yang kokoh untuk senantiasa terus mengusahakan yang terbaik, terus pantang menyerah untuk berusaha mencari segala sesuatunya, sumber berkat yang dari Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap umat percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami setiap detik perjuangan kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKI Jatimurni. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, gereja Tuhan, senantiasa boleh terus melakukan tugas dan panggilannya, melakukan pelayanan di tengah dunia yang membutuhkan pertolongan. Berikan kami hati untuk berbela rasa, berikan kami hati untuk kami mampu mengulurkan tangan kami bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah Tuhan seruan kami. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam cinta Tuhan. Dan kami ingin mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nas pembimbing terambil dari Kolose 3 ayat 17, tertulis demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari umat percaya, mari nyatakan perbuatan kita dalam rasa syukur dengan memberikan persembahan padanya, yang terlebih dahulu telah mencurahkan berkat-Nya atas kita. Mari beri yang terbaik kepadanya. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah air kehidupan melimpahi diriku. Aku pun, ya berkati aku pun. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas segala persembahan ini ya Bapa. Terima kasih kepada mereka yang memberi persembahan ini ya Bapa. Kiranya Kau terima persembahan ini sehingga menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja-Mu dan bagi mereka jemaat-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Dan berkatilah mereka yang telah memberikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Kristus kehidupan dunia,
kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus kehidupan dunia, karuniakan kedamaian yang penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Jalanilah keseharianmu dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera.